Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 410. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Romla, sebaiknya kamu tidak main-main, kata Aditya dengan suara yang dalam. Wah, bisakah kamu mengontrol apakah aku bertindak sembarangan atau tidak? Aditya, aku dengar kamu sangat mencintai istrimu. Jika kakeknya meninggal secara tidak terduga, dia pasti akan menyalahkanmu seumur hidupnya, kan? Romla tertawa, lalu dia tersenyum jahat. Senyumnya menakutkan. Mendengarkan tawa yang keras, Aditya mendapat firasat bahwa Romla pasti akan melakukan apa yang dia katakan, dan sangat mungkin untuk membunuh Dirga. Jangan lupa, putramu masih di tanganku. Aditya memperingatkan Romla. Romla di ujung telepon terdiam selama beberapa detik. Dia dengan cepat berkata, tidak ada yang berani mengancamku, Romla. Kamu yang pertama. Tapi kamu akan menyesali tindakanmu. Setelah mengatakan itu, Romla menutup telepon terlebih dahulu. Aditya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya. Dia merasa situasinya sangat buruk, karena Romla ini jelas merupakan tipe wanita yang akan mengambil risiko apapun karena dia kejam. Jika wanita seperti ini dipaksa terburu-buru, dia mungkin bahkan tidak menginginkan putranya sendiri, dan dia akan bertarung sampai mati. Ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat Aditya. Ahmad tidak berarti bagi Aditya, tetapi ini menyangkut nyawa kakek Farah. Aditya harus menyelamatkannya. Bawa Ahmad dan ikuti aku. Aditya segera mengambil keputusan dan berkata kepada Leo dengan suara yang dalam. Leo juga menyadari bahwa situasinya serius. Dia mengangguk setuju dan meminta dua anak buahnya untuk membawa Ahmad bersamanya. Kemudian dia memimpin selusin orang dan mengikuti Aditya keluar dari kota hiburan. Aditya masuk ke dalam mobil. Lalu dia memimpin dan bergegas menuju rumah kakek Farah. Di belakang, Leo dan anak buahnya memiliki total 4 kendaraan, mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, Leo telah menelepon Dylan, melaporkan kepada Dylan apa yang terjadi di sini, dan meminta Dylan mengirim seseorang untuk memberikan dukungan. 10 menit kemudian, Aditya pergi ke lantai bawah rumah Dirga. Setelah Leo dan yang lainnya memarkir mobil, mereka semua turun dari mobil. Dua anak buah Leo membawa Ahmad keluar pada saat itu. Lengan Ahmad terpelintir dan ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Tuan Aditya, apakah Anda ingin menunggu sampai Tuan Dylan datang? Saya sudah melapor ke Tuan Dylan. Leo bertanya pada Aditya dengan suara rendah. Aditya menggelengkan kepalanya dan memimpin menuju koridor. Karena Aditya sangat cemas sekarang dan tidak bisa menunggu. Leo dengan 10 bawahannya. Beberapa bawahannya mengikuti Aditya ke atas dengan senjata di tangan. Sesampainya di depan rumah Dirga, Aditya mengetuk pintu. Setelah lebih dari 10 detik, pintu terbuka. Aditya melihat ke dalam dengan hati-hati dan melihat seorang pria berjanggut datang untuk membuka pintu. Pria ini berusia 30-an, berkulit gelap dan kuat, tinggi dan tebal, terutama sepasang mata segitiga, dengan cahaya yang menyeramkan dan ganas, yang membuatnya terlihat sangat menakutkan. Siapa kamu? Pria berjanggut itu bertanya kepada Aditya dengan nada konspirasi, dan mau tidak mau melihat Aditya dari atas ke bawah. Ketika dia melihat ada banyak orang di belakang Aditya, tangan kanan pria berjanggut itu telah mencapai punggung bawahnya, seolah-olah dia sedang menyentuh sesuatu. Saya Aditya. Aditya hanya memperkenalkan namanya. Oh, haha, kamu benar-benar berani datang. Silakan masuk. Pria itu terkejut sesaat, lalu dia mencibir. Silakan masuk pada Aditya. Aditya sama sekali tidak ambigu. Dia mendorong pria nakal itu ke samping dan melangkah ke ruang tamu. Pria berjanggut itu melotot dan hendak marah pada Aditya ketika dia mendengar suara dingin seorang wanita di ruang tamu. Heizi, bersikaplah sopan kepada Tuan Aditya. Ya,
Pria bernama Heizi dengan cepat menundukkan kepalanya. Dengan hormat, Aditya mengikuti suara itu dan melihat ke sofa di ruang tamu. Seorang wanita setinggi sekitar 1,7 meter dengan riasan tipis sedang duduk di sofa dengan kaki bersilang. Wanita ini kelihatannya sudah cukup tua, setidaknya 40 atau 50 tahun. Tapi dia menjaga dirinya dengan baik. Kulitnya cukup putih dan pakaiannya modis. Di belakang wanita ini, ada 7 atau 8 pria berbaju hitam berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Terlihat sangat serius. Aditya tahu bahwa wanita ini pasti Ibu Ahmad, bos wanita dari kelompok pembunuh api merah, Romla. Pada saat ini, Leo juga masuk bersama anak buahnya, dan juga menahan Ahmad. Setelah Ahmad melihat wanita di sofa, anak laki-laki ini akhirnya bertemu dengan kerabatnya. "Bu, selamatkan aku!" Ahmad berteriak begitu keras hingga dia hampir menangis. Anehnya, Romla masih duduk kokoh di sofa dan hanya memandang Ahmad dengan santai. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke Aditya. Setelah melihat Aditya dari atas ke bawah beberapa saat, Romla memasang ekspresi tegas dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aditya dapat melihat dengan jelas. Dia tidak bisa tidak mengagumi wanita ini. Putra kandungnya ditangkap, dan wanita ini begitu tenang. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tuan Aditya, ada sesuatu yang saya tidak begitu mengerti. Mengapa Anda begitu ingin bertemu dengan saya? Haha, Anda belum memikirkannya. Setelah bertemu dengan saya, apakah hidup Anda akan hampir berakhir? Romla tertawa sebentar. Dia mencibir dan menatap Aditya dan bertanya. Aditya tidak bisa menahan cemberut setelah mendengar ini nada suara Romla. Ditambah dengan kata-kata besar ini, membuat Aditya merasa sangat tidak senang. Akan sangat menjijikkan jika seorang wanita berpura-pura. Bagi Aditya, dia telah melihat semua adegan besar. Jadi meskipun Romla memiliki aura yang kuat, Aditya tidak menyukainya sama sekali. "Aku ingin bertemu denganmu dan mengobrol denganmu," kata Aditya dengan tenang dan mengambil 2 langkah ke depan. Tiba-tiba, pria bernama Heizi berdiri di depan Aditya. Menatap Aditya dengan waspada kalau Aditya tiba-tiba mengambil tindakan melawan Romla. "Heizi, tidak perlu menghentikan Tuan Aditya," kata Romla. Sesuai perintah, Heizi segera menjauh dan berdiri di samping Romla. "Baiklah, Tuan Aditya, apa yang ingin kamu bicarakan dengan saya?" Romla memandang Aditya tanpa ekspresi dan bertanya. "Awalnya saya ingin mengubah konflik menjadi persahabatan. Tapi sekarang sepertinya hal itu tidak perlu," kata Aditya dingin. "Oh, haha, kenapa tidak perlu? Saya juga ingin berteman dengan Tuan Aditya. Dan saya tidak ingin menjadi musuh Anda." Romla tertawa. "Kamu menyentuh keluargaku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jadi kita tidak perlu berdamai." Aditya, saya tahu sedikit tentang situasi Anda. Saya mendengar bahwa Anda sangat kuat di kota Manado. Dan ada banyak orang yang membantu Anda. Tapi jangan lupa, Anda sekarang menghadapi seluruh organisasi api merah. Kekuatanmu tidak bagus sama sekali. Sekarang aku akan memberimu cara untuk bertahan hidup. Segera lepaskan anakku. Dan kemudian gunakan 1 miliar sebagai kompensasi. Dan perselisihan di antara kita akan terselesaikan. Romla berkata dengan tidak tergesa-gesa. Sambil memainkan kukunya yang panjang. Dengan sangat arogan. Yang paling dibenci Aditya adalah orang luar biasa seperti ini. Dan Romla sebenarnya mengusulkan untuk meminta 1 miliar. Yang sama dengan kondisi asli Ahmad. Tampaknya kedua orang ini berada di perahu yang sama. Dan mereka ingin kaya, gila. Bersambung.